Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46,72 km persegi atau kurang lebih 0,13% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2021 berdasarkan data BPS berjumlah 522.728 jiwa. Kota Solo menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan luas wilayah terbaru, didapat tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2021 sebesar 11.187 jiwa kilometer persegi. Kota Solo dikenal sebagai kota warisan budaya dan dijuluki The Spirit of Java. Menjadi salah satu kota destinasi wisata, kota budaya, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan menjadi salah satu pusat MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Memiliki lokasi strategis sehingga menjadi pusat perekonomian, perdagangan, dan tempat mata pencaharian di kota Surakarta bagi masyarakat di sekitar kota Surakarta atau eks-keresidenan Surakarta. Pasca pandemi COVID-19, aktivitas masyarakat mulai meningkat dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Hal ini menjadikan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat dan perekonomian kota Surakarta sebagai pusat aktivitas perdagangan maupun kabupaten-kabupaten di sekitar kota Surakarta. Seiring dengan hal tersebut, semakin meningkat pula beban terhadap lingkungan hidup di kota Surakarta seperti kenaikan jumlah kendaraan bermotor, menyebabkan kemacetan di kota Surakarta terutama di jam-jam sibuk. Dengan kepadatan penduduk yang demikian tinggi, muncul masalah yang juga sangat krusial, yaitu menurunnya kualitas air sumur dan sungai di kota Surakarta. Sungai di kota Bengawan saat ini mayoritas sudah tercemar bakteri E. coli. Sehingga pembuangan air limbah rumah tangga domestik dan industri secara langsung ke sungai menyebabkan sungai menjadi tercemar. Pertumbuhan jumlah penduduk mendorong masuknya beragam investor dalam intensitas tinggi yang mengakibatkan banyak terjadinya alih fungsi lahan dan hal ini menimbulkan tidak terpenuhinya target 30% ruang terbuka hijau di kota Surakarta. Kota Surakarta yang merupakan pusat perekonomian dan perdagangan kota-kota di sekitarnya membuat warganya hidup konsumtif yang mengakibatkan peningkatan sampah di setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Solo merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan luas wilayah 46,72 km persegi dan penduduk sebesar 522.728 jiwa. Kota Solo menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia dengan kepadatan penduduk 11.187 jiwa per kilometer persegi berdasarkan data BPS tahun 2021. Kota Solo menjadi salah satu pusat MICE dan salah satu kota destinasi wisata, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menjadikan kota Solo sebagai pusat perekonomian dan tempat mata pencaharian bagi masyarakat luar Solo. Tahun ini pergerakan perekonomian di Solo semakin meningkat dengan menurunnya situasi pandemi sekaligus penyesuaian new normal. Dengan kondisi tersebut, semakin meningkat pula beban bagi lingkungan hidup di kota Solo. Pemerintah kota Surakarta telah menentukan strategi dalam mengatasi masalah lingkungan hidup yang ada. Beberapa tantangan pengelolaan hidup yang masuk dalam isu prioritas antara lain transportasi dan kemacetan, kualitas air, alih fungsi lahan, dan persampahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah menyiapkan upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan antara lain pengendalian masalah transportasi melalui peningkatan kualitas sarana perhubungan, sistem lalu lintas berbasis elektronik, peningkatan fasilitas jalan kaki, dan pembangunan jalur sepeda. Pengendalian masalah air bersih melalui peningkatan dan pemeliharaan IPAL,
pemantauan sungai, pengendalian air limbah UMKM, serta pembuatan sumur resapan. Pengendalian masalah alih fungsi lahan melalui pemenuhan ruang terbuka hijau dan penataan kawasan kumuh di Semanggi. Pengendalian masalah persampahan melalui TPS Mobile, pengelolaan sampah, program kampung iklim, pengelolaan limbah B3, hingga pembuatan naskah akademik Raperda Sampah. Strategi-strategi tersebut kami jalankan secara berkesinambungan guna menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Solo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas utama DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2021 dalam menangani permasalahan berkaitan dengan isu lingkungan hidup Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta berkomitmen mendukung segala bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kota Surakarta dengan memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Antara lain di bidang pengawasan, DPRD Kota Surakarta mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan instansi atau OPD sesuai dengan peraturan daerah yang disusun dan yang telah menjadi kebijakan Wali Kota Surakarta. Penyusunan peraturan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dilaksanakan bersama-sama antara DPRD Kota Surakarta dengan pemerintah Kota Surakarta antara lain adalah sebagai berikut. 1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang pengelolaan sampah. 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tertanggal 17 November 2015 berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang kebijakan dan strategi Kota Surakarta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 5. Bersama dengan pemerintah Kota Surakarta membuat rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kota Surakarta tahun 2021 sampai dengan tahun 2041. 6. Pembuatan Raperda tentang pengelolaan sampah di mana penyusunan naskah akademik Raperda tentang pengelolaan sampah sudah sesuai dan selesai pada tahun 2021. Yang berkaitan dengan kebijakan penganggaran, DPRD Kota Surakarta memberikan alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta pada tahun 2021 yang ini sudah kita setujui bersama pada saat penganggaran dengan pemerintah kota sebesar 45.366.450.904 rupiah, di mana anggaran ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 21.105.615.177 rupiah. Sedangkan anggaran terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selain berada di Dinas DLH Kota Surakarta juga kita alokasikan ke instansi atau OPD terkait antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toyawening, 54 kelurahan dan 5 kecamatan. Ini yang bisa kita laksanakan di dalam rangka mendukung Dinas Lingkungan Hidup maju dalam penilaian lomba Nirwasita tahun 2022 sesuai dengan tupoksi kami di DPRD Kota Surakarta yang mempunyai fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga legislasi. Terima kasih, semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.